Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Gila lo gue. Abis gue gak bisa tidur. Ya ampun. Gue gak bisa tidur, biarin dah. Kalian biar menikmati. Biar aku yang kerja. Kamu gak akan kuat. Jumpa lagi bersama saya Mas T di Big Tulus Official di kesempatan malam hari ini. Karena saya syutingnya malam ya, saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber Big Tulus Official. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Salam Jawa Tengah selalu. Untuk yang selalu support Big Tulus Official, terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Ya alhamdulillah bisa ketemu lagi bersama saya Mas T yang punya Big Tulus Official. Yang punya single Aku Siap. Gitu ya. Orang-orang baik yang pengen orang-orang baik yang pengen support aku, boleh kalian bantu share laguku maksudnya, laguku yang judulnya Aku Siap itu bisa kalian share di media sosial kalian, gitu ya. Selamat datang untuk para subscriber yang baik hati, yang sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe, like, dan juga komen ya. Di support dulu, ayo dipencet tombol subscribe-nya, loncengnya dihidupin, di share juga boleh, terima kasih banyak. Untuk yang subscribe, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah limpahkan rizkinya, dan mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan semoga untuk yang tidak subscribe juga dimudahkan rezekinya sama Allah. Yang cuma nonton-nonton doang juga ndak apa-apa. Semoga rezekinya dimudahkan, insya Allah sehatkan badannya, kemudian diberikan rezeki yang melimpah, dijadikan umur yang berkah barokah, dan diberikan kelancaran untuk semua urusan baiknya, amin ya Allah ya. Yang ada di seluruh Sabang sampai Merauke, yang di seluruh Indonesia tanpa terkecuali sudah subscribe terus official, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Di sana ada yang punya Timika buat Pak Sam bersama keluarga besar, yang punya bengkel mobil di Timika sana, mudah-mudahan selalu sehat. Lalu untuk yang ada di Makassar, Palu, Kendari ya, kemudian ada di Kalimantan sana untuk Ibu Nana, Bu Evi, Bunda Sriatun, terima kasih banyak kiriman batik Kalimantannya, semoga bisa saya manfaatkan ya. Saya mau bikin baju atau kostum buat nyanyi nanti. Asik, terima kasih Bunda. Lalu untuk yang ada di sana ada Mbak Ika yang punya Palangkaraya ya. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Lalu yang ada di Padang sana ada Mas Bandit, terima kasih banyak. Tahu saya mau syuting, saya diomelin. Syuting itu nggak harus malam-malam Mas Bro, kalau capek sakit istirahat. Buat apa duit banyak kalau buat berobat? Sorry, dari YouTube aku belum gajian. Belum bisa ditarik gajinya ya. Belum bisa ditarik karena baru sedikit. Belum sampai $100 2 bulan ini. Lalu ada Mas Budi yang punya Pekanbaru, Riau, kemudian yang ada di Jambi, Bengkulu, Bu Nuri, kemudian yang ada di Palembang sana, terus Sumatera Selatan, Prabu Muli, Kayu Agung, halo, terus Lubuk Linggau tanpa terkecuali, juga yang di Lampung ya, yang di Waikanan, ada yang di Kota Bumi Mbak Sari, kemudian Mas Wijayadi, ada Mas Ilham yang punya Mas Suji, semoga selalu sehat. Lalu untuk yang punya Rawajitu tanpa terkecuali saja buat semuanya. Untuk kalian yang di Rawajitu, kalau mau bantu saya gampang ya. Cukup belanja di Big Tool Sosis Corner. Big Tool Sosis Corner yang ada di Rawajitu. Sosis Corner pertama di Rawajitu ya. Pelopor sosis corner number one. Semoga sukses buat adikku di sana, sehat badan ya nang, berkah selalu. Lalu untuk yang ada di Jakarta tanpa terkecuali saja untuk semuanya, Ibu Ratna, kemudian ada Mas Saiful, ada Bu Ita, halo Mbak Kerel, sehat selalu Mbak Kerel. Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya ya. Lalu untuk Mas Taufik yang punya Tangerang bersama keluarga besar, semoga Allah mudahkan segala urusan baiknya. Lalu yang ada di Bogor ada Mbak Nisma, sehat selalu buat kamu ya Mbul. Terus untuk Bang
Jawareng yang punya Cianjur. Halo, selamat malam, semoga sehat selalu. Lalu untuk yang ada di Cikampek, Cikarang sana Mbak Sri. Terus ada Mbak Nurhayanti, keluarga besarnya yang punya Bekasi. Lalu yang ada di Cikarang udah ya, Cikampek. Terus yang ada di Bandung ada Mas Fahmi di sana, ada Mas Irman, ada Pak siapa namanya ya dulu Pak aku, Pak E yang punya Bandung, selamat bergabung. Lalu untuk yang ada di Cilacap sana ya, ada Mbak siapa Mbak Eni kalau nggak salah yang kemarin keluar grup ya. Terus untuk Mas Arya Kreasi yang punya Tegal. Oh iya Pak Iwan Zika yang punya Jakarta juga ya Pak. Terima kasih sudah keluar dari grup. Mungkin sedang tidak enak ya Pak ya grupnya ya Pak. Lalu untuk yang ada di mana lagi nih? Sampah-sampahnya panjang juga Mas terus ya iya Toyo. Panjang. Aduh dengan Mas siapa yang dari Cirebon ya? Tadi sudah absen juga di sini. Saya coba baca dulu deh kalau gitu. Tadi ada dari Cirebon. Terus untuk yang dari sorry bukan Palembang. Apa tadi? Lembang. Sorry. Lembang, Garut, Tasikmalaya juga banyak yang nonton ternyata ya Mbak Lala, kemudian Mbak Ipung. Ada yang dari Semarang, tanpa terkecuali Mas Suyanto bersama keluarga besar yang punya Pati. Bu siapa namanya ya? Mas Miatun. Kucing lagi berantem guys. Kalau siang motor, malam kucing ya. Susah pokoknya jadi Big Tulus ini. Ada aja gangguannya ya. Yang punya Pati tanpa terkecuali saja Bu Endang yang punya Malang. Halo Bu Endang, sehat ya Bu. Mbak Winda di Malang sana juga. Yang ada di Surabaya juga ada Bu Endang, ada Mas Muhsinun, sehat selalu buat anaknya dan keluarga besar untuk Mas di sana ya. Mbak Christine. Kemudian ada Mas Saiful yang punya Sidoarjo, kemudian Ngawi, Blitar. Selanjutnya untuk yang ada di Semarang, Boyolali, Mbak Mei, halo Mbak Mei. Mas Ronggo yang punya Jogja, sehat selalu Mbak Novi, tanpa terkecuali sehat, mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, sehatkan badannya, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Banyuwangi, Mami Henry, sudah sampaikah minyak bidaranya? Belum, ditunggu saja insya Allah sampai ya Mam. Ya kan resinya sudah terupdate ya. Lalu yang punya Serang Mbak Ira, tadi lupa disapa Mbak Ira ya. Pokoknya buat semuanya saja dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang belum tersapa mohon maaf ya. Wonogiri, Klaten, Magelang, terus Wellery, Kendal, wis suruh mau. Pokoknya gue yang di daerah Jawa tanpa terkecuali ya. Ada Mas Surip di sana. Piye kabarnya Mas Surip? Pokoknya dari Arnold koncone Pasoro. Emang ngono ya. Ya Allah ngeri banget iki. Mbak Lins ST 921 Novia Rizky, kemudian ada Mbak Endang Susanti di sana. Ini siapa lagi nih? Tadi ada yang dari Cirebon aku lupa ya. Mbak Lady Sweet juga itu selalu muncul. Aduh. Jangan pas maghrib mas. Waduh. Aku kan hanya mengatur jam tayangnya. Aku tidak ada maksud untuk menayangkan pas maghrib. Karena kan tadi agak repot ya. Jadi aku nggak terlalu. Oke lah. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali yang ada di Facebook, di Facebook, di Instagram sama di YouTube yang belum saya sapa silakan masuk ke kolom komentar aja ya. Yang di Malaysia Pak Abdullah, kemudian ada Mbak Sangkuri yang di sana, Mas Ahmad Firdaus sehat selalu ya Masku, lancar rezekimu, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan baiknya dan Allah lindungi Mas Ahmad Firdaus selalu, amin ya Allah. Lalu untuk Pak Yahya yang punya Singapura, halo Pak Yahya, sehat selalu buat Bapak. Insya Allah amanatnya saya sampaikan ya Pak ya. Lalu Mbak Haryanti, oke, semangat terus di sana. Lalu untuk yang punya Brunei salam buat kakakku, Kak Umi Aziza sehat selalu. Untuk abang juga keluarga besar, buat semua keluarga besarnya Kak Aziza di sana ya. Selamat bergabung dan juga selamat sehat, bahagia. I love you. Lalu yang ada di Taiwan sana ada Mbak Siti Aminah. Semoga Allah selalu mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, amin ya Allah. Terus Mbak Yanti yang punya Siti Aminah. Mbak Yanti yang punya Taiwan Taipei sana ya. Lalu buat Mbak siapa yang punya Taipei ya, yang pesannya minyak bidara ya, hari ini sudah saya kirim, mudah-mudahan cepat sampai.
Lalu untuk yang punya Bahrain, buat Mbak Yani yang punya Jerman, kemudian Mbak Ngatin di Swiss, Mbak Asri yang punya Los Angeles, kemudian Mas Reza yang punya Jeddah, Arab Saudi, dan juga untuk yang punya mana ya kemarin ya negara apa namanya Sydney itu apa toh Aussie ya kalau nggak salah ya. Aku dikomplain terus Aussie ku nggak pernah disapai. Mbak Sugiyarti juga belum pernah, jarang sekali saya sapa. Hehehe. Sudah 10 menit sapa-sapa sambil ngobrol-ngobrol. Kita langsung ke topik pembahasan saja. Kira-kira mau bahas apa hari ini? Ada motor lewat loh guys. Tengah malam aja ada motor lewat. Jam 1:04 waktu di DKI Jakarta. Masih ada yang lewat. Luar biasa. Aku sering banget cerita soal si Buntung ya. Si Cicak Buntung itu. Kalian tahu atau tidak siapa nama aslinya? Dia maunya dipanggil namanya Indra Buntung, padahal nama aslinya adalah Indra Sastrawijaya. Namanya tuh bagus banget. Wujud aslinya memang seperti cicak. Tapi, bukan wujud asli, tapi wujudnya memang seperti cicak buntung, tapi aslinya itu orangnya ganteng gagah. Indra Sastrawijaya sih. Tapi aku lebih seneng tung gitu. Cuma dia tuh kalau aku pas mandi dia selalu nongol, aku sebel. Lu ngapain di situ gue lagi mandi? Indra Sastrawijaya. Kita panggil saja dia Buntung ya. Dia maunya begitu, Indra Buntung maunya dipanggilnya. Daripada saya panggil Kentung. Itu namanya Mas T yang cocok jadi kentung, bukan si Indra yo. Oke, kita bakal ulas sedikit tentang beliaunya. Kan dari dulu ternyata menyita perhatian dari kalian juga si Indra ini. Kenapa? Karena datangnya ke sini itu pakai delman. Delmannya gede banget, ada kusirnya, ada jarannya, ada dokarnya, tapi ternyata yang datang cuman pangeran ganteng, tapi pas meduk tadi Cicak Buntung. Itu yang jadi pertanyaannya, kenapa kok bisa jadi seperti itu gitu loh, opo toh maksudnya gitu. Nah setelah saya cari tahu, dia mengaku kalau saya dari kerajaan di daerah Jawa Barat, di daerah Pajajaran katanya gitu. Lalu kamu kenapa kaki kamu sampai buntung kayak gitu? Bukan ekornya tapi kakinya. Ekornya memang sudah buntung, tapi kakinya itu bukan buntung, tapi ada luka di sebelah kaki sebelah kanan. Kaki sebelah ya, satu kanan satu dua. Iya kanan, sebelah kanan. Di kaki sebelah kanan tuh ada lukanya. Pertama saya tanya, beliau jawabnya apa? Aku berantem memperebutkan perempuan di alamku, kata dia ya. Terus aku jawab lagi, serius kamu berantem sama perempuan di alammu? Dari awal saya sudah sangat tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Biasanya orang berobat itu, misalnya kita kena, ibarat kata dia dipatok ular, dia harus cari penawar ular itu kan. Dan dia itu kesini bukannya berobat, tapi mencari penawar dari luka yang sudah dipatokkan ke badan ke kaki si Indra itu tadi, Indra Buntung itu tadi. Saya sempat bertanya, saya kan dari awal sudah bilang sama kalian toh, ya waktu saya bikin vlog tentang delman gaib itu, saya tidak pernah percaya dengan si Indra. Usut punya usut, ternyata Indra ini adalah salah satu jin ataupun khodam dari leluhur seseorang, saya tidak bisa sebutkan, leluhur orang yang jatuh dan jatuh dipelihara sama orang Jawa. Aslinya dia orang Sunda. Bahasanya logat-logatnya Sunda, tapi dia dipelihara dengan orang Jawa. Pas pertama datang saya tanya, kamu berantem, terus tak gini ini ya. Kamu maunya siapa yang bantuin ngobatin kamu? Dia pilihnya siapa coba? Dia pilihnya si Landung. Dia mintanya Dewi Landung. Dewi Landung suruh ngobatin saya, Mas T, bisa apa tidak? Bisa-bisa aja kalau saya minta tolong sama dia, insya Allah bisa, tak gituin. Kenapa kamu tiba-tiba minta penawar sama Dewi Landung, tak gituin? Gak apa-apa, saya rasa dia bisa nutup, bisa nyembuhin saya. Saya habis bertapa di satu gunung, di satu gua. Yang bisa menyembuhkan ini hanyalah Dewi Landung.
jin aja pinter banget peres ya, pinter banget bohong. Dan pada dasarnya memang dia itu sebenarnya berkelahi dengan si Landung. Jadi Landung itu pernah pergi ke Boyolali ya, nemuin si Dek Rafa, terus main ke tempatnya Mas, siapa namanya ya? Aku lupa, yang ada di Jogja sana. Dia sempat marah dengan si cicak buntung ini karena dia yang mengomandoi cicak-cicak di rumah itu untuk nongol semua, untuk berkumpul di kamarnya Mas itu, ya. Di kamarnya Mas korban, Mas bukan Mas korban tapi Mas yang sedang menderita keistimewaan dari Allah itu tadi ya. Nah, akhirnya berkelahilah Landung dan si Indra ini. Sebenarnya cerita yang sebenarnya adalah dia bukannya berkelahi dengan makhluk lain untuk memperebutkan putri atau perempuan, tapi dia berkelahi dengan Landung. Makanya dia datang ke sini, kemudian menyembuhkan adalah Landung sendiri. Landung yang menyembuhkan beliau, jadi bukan saya. Saya hanya mendoakan saja, mudah-mudahan sembuh. Wes kayak gitu toh. Aku tuh tugasku hanya berdoa. Perkara dikabulkan atau tidak, yaitu haknya Gusti Allah. Saya bukan mengobati, saya hanya berdoa, ya. Ketika doaku dijabah atau tidak, berhasil atau tidak, itu haknya Allah. Karena Allah yang mengabulkan, Allah yang punya segala sesuatunya. Usut punya usut, setelah dia sembuh, justru dia pamitnya pulang. Setelah dia pulang, dia tidak bisa membohongi saya. Sampai detik ini dia masih ada di rumah ini. Dia pikir saya nggak tahu ya. Dia pikir dia nggak ngerti. Dia pikir saya nggak ngerti kalau dia masih di sini. Setiap saya mandi pagi-pagi, dia pasti nongol. Setiap mandi pagi-pagi pasti nongol. Cuma timbang buat ngapa? Buat nyapa saya aja ceritanya. Nongolin diri. Ntar udah pergi lu, gue mau mandi. Dia pergi. Jadi aku tuh kayak ngomong sama orang. Padahal itu cicak. Kalian pikir deh, aku gila apa sinting? Aku gila apa gendeng? Coba kalian pikirin. Kalian anggap gila ya enggak apa-apa, kalian anggap gendeng ya enggak apa-apa, tapi itulah yang aku rasakan ya. Itu yang aku alami. Jadi beliau mengaku pulang, akhirnya jebret dia masih di sini, tak duduk lah ceritanya, tak tanyain. Aslinya kamu dari mana? Kamu tuh ngapa? Ya tadi seperti yang aku ceritakan. Dia dari Pajajaran, tapi dipelihara sama orang Jawa. Kemudian turun temurun dan jatuhnya untuk yang di orang Jogja tadi yang pernah waktu itu ceritanya kita dengarkan bersama-sama di Cermal ya. Lalu saya tanya lagi, kamu wujud apa sebenarnya? Aku tuh khodam ilmu, Mas T. Aku korban ilmu, kodam ilmu. Jadi aku ilmu yang diamal-amalkan dan aku pun generasi. Paham nggak maksudnya? Jadi ilmu yang sudah dipelajari oleh orang tua. Rese ya dia kadang-kadang. Ilmu yang sudah dipelajari oleh orang tua yang dari Jogja tadi. Kemudian dia sendiri menjaga ilmu itu. Ilmu itu dijaga dari garis keturunan juga. Dan kebetulan dia juga sama mendapatkan giliran menjaga ilmu ini. Si Khodam ini, si Indra Buntung ini tadi ya. Setelah saya tanya-tanya lagi, terus kamu sampai ke sini? Ya dia jujur semua. Iya, saya berantem sama Landung gigit saya, kaki saya digigit karena gitu. Terus akhirnya saya kesini lagi, saya minta penawarnya sama Landung karena saya mimpi Landung. Dan saya sudah berjanji ketika saya bisa sembuh dari sakit ini dan diobati, saya akan lebih melakukan kebaikan. Saya tidak mau lagi ngelakuin yang jelek-jelek. Di hati saya yang lain, alhamdulillah kalau iya. Iya atau tidaknya saya tidak bisa mempercayai mulut dia ya. Karena saya sendiri sampai detik ini saya ndak bisa seakrab dengan yang lain gitu loh. Kalau yang lain biasa aja, kita serawung, kita ngobrol biasa, ya yo gitu. Datuk yang dari Brunei Darussalam aja kalau main ke sini pun ya biasa saja. Ndak gimana-gimana, rasanya adem aja. Cuma kalau si Indra ini aku masih agak bertanya-tanya. Datuk aja sekarang sudah assalamualaikum, insya Allah gitu-gitu bahasanya sudah. Mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah ya. Jin-jin atau khodam-khodam yang untuk mencoba mendekati saya itu mudah-mudahan Allah izinkan untuk lebih mengenal Allah, kemudian menjadi lebih baik lagi ya. Kita doakan bersama-sama. Kalau si Indra ini jujur dia memang termasuk jin yang tertutup. Dia tidak banyak bercerita, dia hanya menceritakan
Kalau saya ini juga terah dari yang di sana, kemudian saya juga garis keturunan dari penjaga ilmu ini yang pertama, kemudian saya yang dijatah hari ini untuk apa? Untuk saat ini saya generasi yang meneruskan menjaga ilmu ini, gitu loh. Dan si Indra ini hanya bercerita itu saja. Lalu saya tanya, apakah kamu punya keluarga? Kamu punya ini? Ya, saya punya keluarga, tapi saya terpisah karena sumpah. Dia terpisah karena sumpah. Sumpahnya itu tidak bisa saya ceritakan, tapi dia akhirnya harus terpisah dengan keluarganya, dengan keturunannya, karena itu. Karena sumpah itu tadi, ya. Saya nggak bisa sebutkan sumpahnya karena sumpahnya luar biasa ngeri. Ada hubungannya dengan manusia juga, jadi saya nggak bisa ceritakan itu. Agak luar biasa dalam, gitu ya. Lalu ternyata si Indra ini tidak sendiri ke sini, guys. Jadi di sisi lain saya kemarin kan kalau si Indra itu kan wujud aslinya emang bukan wujud aslinya, maksudnya wujud nyatanya itu kan cicak buntung warnanya agak kecoklat-coklatan ya. Kemarin kepergok sama saya melihat cicak buntung lagi satu dan memang tinggalnya di belakang kamar mandi saya, di belakang kamar mandi itu. Terus dia nongolin warnanya putih. Tapi yang lucu, ekornya buntung juga tapi warnanya kuning emas. Nanti kalau dia pas nongol saya fotokan ya. Saya fotokan, saya taruh di grup. Saya nggak tahu namanya siapa, dia nggak mau nama, tapi yang tak saya tahu itu perempuan. Jadi ternyata si Indra itu kesini banyak sekali yang dia tutupi. Banyak yang dia belum terbuka sama saya. Meskipun saya bisa memahami, intinya dia kesini ingin jadi lebih baik. Saya merasakan niat itu karena saya merasa betul kalau memang dia punya niat untuk menjadi lebih baik. Saya merasakan betul niatnya. Tapi sorry, dia ternyata belum terlalu jujur sama saya untuk mengakui dia tuh ngapain di sini sama siapa. Yang saya tahu hanya satu, tujuan dia adalah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena dia menderita gatal seperti kudis kering, guys, di badannya itu. Meskipun dia tampan, tapi sepanjang badan itu ada kayak kulit yang mengelupas kayak sisik dan itu kering ya, kayak herpes tapi kering gitu loh guys, kayak kadas tapi yang sudah kering, jadi warnanya sudah kulit putih, kalau digosok tuh dia rontok. Nah, di situ saya tanya, kamu dari mana, kok bisa kayak gitu? Saya makan iler orang, yang dia makan tuh iler dari orang yang dia incar tadi, yang dia suka itu tadi ya. Sorry, itu bukan jin tapi manusia. Terus dia menderita itu. Sedangkan si putri yang mendampingi dia ini setia banget. Setia nungguin si Kang Mas Indranya ini untuk sembuh. Dan yang bisa menyembuhkan kulit busi ewe mau menggusti Allah. Dia harus mendekatkan diri terhadap Allah. Dia harus menjadi baik dulu, baru Allah akan sehatkan badannya. Allah akan hilangkan busik-busik gatalnya itu. Ya, aku sendiri masih banyak pertanyaan tentang dia, tapi saya rasa omongan jin itu jangan terlalu dipercaya ya. Kalau memang tujuan dia baik, saya sendiri dalam hati saya bisa merasakan betul kalau dia punya pikiran baik, dia punya tujuan baik untuk kenal dengan saya atau dekat dengan saya. Mudah-mudahan benar memiliki tujuan baik, dan mudah-mudahan lagi apa yang dia sampaikan itu betul ya. Ya, yang disampaikan itu jujur, maksudnya bukan betul tapi jujur, dan memang seperti itu keadaannya ya. uh, Lalu kelebihan yang dimiliki dia apa? Jadi saya sempat ngobrol. Jadi kamu tuh apa kemampuan kamu? Dia bilang, saya bisa membuat orang jadi gila, saya bisa membuat orang jadi lumpuh, saya bisa bikin tulang orang itu saya susupi badan saya, kemudian dia merasa nyeri di badannya, ya. Dan dia bisa memanggil cicak-cicak nyata. Cicak-cicak nyata itu bisa datang kalau dia yang manggil. Nah, itulah beberapa kemampuan dia. Lalu saya tanya lagi, ketika kamu sudah kenal dengan saya, ketika kamu sudah berkumpul dengan teman-teman kamu di sini, apa yang ingin kamu lakukan? Ada yang lagi ketawa, guys.
Ternyata ada yang ketawa guys. Si Datu tuh paling nggak suka kalau aku diganggu orang. Kalau dia langsung lompat keluar, dia langsung mau ngeliat itu. Aku nggak ngerti kenapa malam hari ini semua datang ke sini. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak ngerti tujuan mereka apa. Semoga tujuannya baik ya. Amin. Nah, jadi dia sempat datang. Pas posisi datang itu dia melihat gambaran dari si Abdul. Abdul itu sekarang di sini itu pedang guys, muter segini. Sampai di sininya. Nih, ini pedang semua muter. Dan warnanya tuh emas berkilauan. Si Abdul Soleh itu alias si Solkolo kecombrang itu. Yang dulu bikin kita ketawa ngakak. Nah, itu yang bikin dia kenapa dia betah di sini. Aku pengen kayak kalau kecombrang. Aku pengen punya senjata yang memang Allah yang kasih. Jadi kalau bagi mereka tuh gini, kalau ini bagi si Indra ya, sorry, ini dari segi pandang Indra, bukan dari segi pandang saya. Dia bilang, saya pengen dapat senjata yang kayak gitu. Kenapa? Senjata yang mereka dapatkan dari mereka bertapa, dari mereka berpuasa di alam mereka, senjatanya nggak ada yang bagus-bagus, mentok-mentok berkarat, jelek, hitam, kuning pun tapi bau, ya, baunya nggak enak. Nah, menurut si Indra, senjata yang dimiliki si Abdul ini itu tuh bagus-bagus, wangi-wangi, mengkilap-mengkilap, koyo emas. Nah, jadi itu bedanya. Dekatkan sebenarnya begini. Ini sama gambarannya dengan amalan-amalan yang sering kita ceritakan, sering kita bahas bahwa dekatkan diri dulu sama Allah, dekatkan diri dulu sama Allah, niatkan semua karena Allah. Setelah itu Allah akan memberikan kamu hadiah. Contohnya si Abdul, dia dekatkan diri sama Allah, dia kenalkan dirinya sama Allah, dia semakin beribadah sama Allah, Allah memberikan dia hadiah, pedang cakep itu tadi. Pedang bagus, kuning, murni, kayak emas, mengkilap, dan wangi banget itu. Wangi banget pedangnya. Nah, itu yang sedang dituju Indra. Indra pengen seperti itu. Indra pengen dapat itu. Terus saya nasihati lagi, kamu berarti pengen seperti Abdul itu bukan pengen jadi lebih baik untuk kenal Allah, tapi pengen dapat pedang. Intinya saya sedang membimbing dia untuk menjelaskan bahwasanya Abdul ini sebenarnya tidak mencari. Justru Abdul itu tidak mencari, sama halnya ketika kita minta amalan. Kita mengamalkan sesuatu, niatkan semua sama Allah, bukan karena niat kamu pengen dapat ini, kamu amalkan ini, buat pagar diri kamu amalkan ini, bukan itu. Tapi lakukan karena Allah, lalu Allah akan memberikan hadiah kepadamu sesuai dengan janjinya. Itu tadi, sesuai dengan niat awalmu. Tapi ketika kamu membaca atau ketika kamu mengamalkan, niatkan semua karena Allah. Setelah itu Allah akan tahu hadiah yang pantas buat kamu. Itu sebenarnya. Nah, si Indra ini masih belum paham. Yang dia tahu, dia mendekatkan diri sama Allah supaya dapat pedang. Berarti bukan mendekatkan yang dia mau, bukan dekat sama Allah, tapi dia mau dapat pedangnya itu tadi toh. Nah, ini yang salah dari Indra. Mudah-mudahan suatu ketika saya bisa menjelaskan sama si Buntung ini bahwa si Abdul ini tidak mencari, Abdul tidak meminta itu, tapi Abdul hanya melakukan kedekatan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah memberikan bonus itu. Gitu loh. Nah, saya sedang mengarahkan dia untuk ini, ya. Matanya lagi ngeliatin saya kalau saya ngomong. Mudah-mudahan sih dia ngerti ya. Kayak gini. Oh ya ngerti yo. Giliran lucunya dia tuh giliran tak ngomong Jawa dia ngerti, tapi dia nggak bisa ngomongnya katanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Si Indra ini datang ke sini untuk menjadi lebih baik. Intinya dia pengen punya pedang yang wangi, yang bau tadi loh, yang baunya wangi, kuning kayak emas, dan fungsinya luar biasa. Tepuk tangan buat Abdul. Semoga istiqomah dan saya bisa seperti Abdul ya, dekat terus sama Allah dan Allah memberikan hadiah saya.
atas kedekatan saya terhadap Allah. Amin ya Allah. Dan kalian juga semua harus seperti itu. Kalian semua harus sama. Kalian harus semakin menjadi lebih baik. Dekatkan diri terus sama Allah untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Bukan mengamalkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Bukan. Lakukan. Baca amalan itu silahkan. Boleh kalian baca. Tapi niatkan semua karena Allah. Sampai Allah membalas ketulusan kamu membaca amalan itu dengan hadiah yang sudah Allah siapkan buat kamu. Gitu ya. Oke. Itu salam perkenalan dari Indra. Kalau mau kenalan langsung DM saja di Instagramku di bigtulus_pp2 atau langsung WhatsApp aja, nanti saya sampaikan salamnya ya. Ganteng banget, tapi sorry, Indra sudah punya pasangan yang siap nungguin dia. Pasangannya Indra ini sudah muslim, dia sudah Islam, makanya Indra semakin pengen mendekatkan diri sama Allah. Dia ingin menyembuhkan penyakit kulitnya itu tadi, yang kering itu, yang kayak sisik, sama mendapatkan pedang itu tadi dia maunya. Nah, ini sedang butuh arahan. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya seharusnya, dan bukan seperti ini cerita yang sebenarnya. Maksudnya begini, saya dekat sama Allah biar dapat pedang. Jangan, tapi biarkan Allah memberikan hadiah setimpal atas ketulusan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga selalu sehat. Kemarin saya sempat membahas soal cerita saya tengah malam saya ngeliat apa, tapi tolong dimaklumi, tolong difahami, karena itu yang pengen saya sampaikan. Budi mengerti atau tidak, semoga itu ada manfaatnya ya, gitu ya. Oke, saya Mas T mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya. Saya Big Tulus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Semangat.